Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. kembali lagi nih dalam channel kami yakni yang namanya Ruang Mistis. Yang mana kami di sini sedikit akan banyak sedikit mengulas tentang beberapa film-film yang tentunya di dalamnya masih bergenre film-film horor seperti itu. Nah, pada kali ini kita akan sedikit bercerita ataupun sedikit mengulas tentang film Danur nih. Karena yang seperti yang kita tahu, Danur ini diangkat dari film kisah nyata yang tentunya banyak sekali hal-hal di dalamnya masih bisa kita ulas dan kita dalami seperti itu. Nah, di sini kita ada satu narasumber yakni bernama Mas Muhammad Rizadul Ibad. Selamat malam, Mas Ya, Muhammad Rizad. ya, saya di sini, alhamdulillah saya baik. Saya Gimana ini sekali ya kita kesibukannya? tidak bisa bertemu karena sibuk yang masing-masing ya. Tidak seperti biasanya kita saling bertemu, bisa buat video secara langsung. Tapi pada hari ini dengan sangat terpaksa kita Ya. menggunakan media platform Zoom sebagai media kita untuk membahas salah satu pembahasan pada malam hari ini. Ya teman-teman, sekarang hari ini kita malam ya. Kita bahas horor pas malam-malam. Jadi rasanya itu lebih keren, lebih terasa. Ya memang ini sengaja untuk malam-malam biar kalau serem sekalian serem sekali gitu. Nah, jadi di sini saya akan menjadi pembicara atau narasumber lah tentang film Danur. Ya nantinya kita bahas tentang apa saja sih Danur itu. Nah, Danur itu tidak hanya suatu lingkup yang sempit. Ternyata setelah saya menonton setiap dari sequelnya itu memang dia itu sangat luas sekali ternyata pengembangan ceritanya. Ya, jadi luar biasa memang Mbak Isyana Sarasvati sebagai penulis dari novel Danur dan beberapa sequelnya. Memang beliau sangat luar biasa sekali. Dan ketika difilmkan tuh feel-nya sangat kena. Dan memang terkenal Danur itu semua sequelnya itu mempunyai penonton yang banyak sekali di bioskop. Baik, baik, baik. Terima kasih. Nah, kayaknya Mas Irsat ini sudah nonton semua ya, sama dari novel sampai film sudah baca dan nonton semua kayaknya ini. Untuk novel sebenarnya tidak. Oh, Saya oke. kurang senang membaca. Baik, baik. Saya Bisa bukan orang yang dimaklumi suka kalau itu. membaca, bukan orang yang buku-buku. Tapi kalau film, mulai dari Danau 1, Oh yang iya. bertema tentang I Can See Ghost, ya itu yang Danau 1 itu dia jadi seorang Risa yang diperankan oleh Prilly Latuconsina ya. Ya kita tahu sendirilah Prilly, semuanya orang tua semua orang tahulah dia sangat famous, sangat terkenal. Dia memerankan diri sebagai Risa. Jadi dia itu menjadi anak yang indigo sejak kecil sehingga dia bisa melihat hal-hal yang mistis, ya. Hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Lalu yang kedua itu ada Madah. Nah, ini juga masih tetap pemerannya juga tetap, pemeran tokoh utamanya juga tetap seorang Risa yang diperankan oleh Ratu Konsina yang melawan berbagai gangguan goib. Ya. Tentunya wajar sekali ya ketika anak yang indigo, saya banyak membaca juga tentang artikel bahwa anak indigo itu juga sering diganggu oleh hal yang seperti itu. Jadi dia mungkin karena kemampuannya, jadi banyak makhluk-makhluk halus yang penasaran dengan dia, akhirnya terlalu diganggu. Lalu yang ketiga yang bertemakan Sunyaruri itu sama juga itu menceritakan tentang ya melawan makhluk goib yang sedang mengganggu Risa itu sendiri. Jadi Danur ini memang suatu dari kisah nyata ya yang dialami oleh Mbak Isyana Sarasvati yang dia tuliskan dalam sebuah novel. Bentar ya, saya lihat data terlebih Oh, dahulu. baik, baik. Kayaknya dari Mas Irsat ini sudah sangat terbuka banget ya kayaknya sama film Danur ini. Sampai banyak mendalami terus banyak-banyak apa namanya? Gak sekedar nonton akhirnya juga menilai dan lain-lain. Dari pengalaman Mas Irsat nih, kira-kira film Danur mana yang paling berkesan untuk Mas Irsat? Oke, sebentar. Ya memang saya terkesan sih. Sebenarnya tidak hanya Danur. Saya pada setiap film horor memang saya terkesan. Saya suka oh maaf, aduh salah. Oh saya tadi penulis novelnya itu Risa Sarasvati bukan Isyana Sarasvati ya. Yaitu
Kalau tadi yang ditanyakan itu yang paling berkesan mengenai film Danur ini, menurut saya itu yang pertama mungkin. Soalnya Yang dia yang pertama. menjadi inti dari pembukaan film ini sih, pembukaan sequel dari sequel yang berikutnya. Karena saya lanjutkan dari yang tadi, sequel-sequelnya setelah Danur yang ketiga yang berjudul Sunyaruri, lalu itu ada lagi sequel lain yang menceritakan tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam Danur. Itu ada Asih, ya. Itu dia Oh ya. seorang tokoh aktor dalam Danur yang kemudian difilmkan tokohnya. Nah, untuk Asih ini sendiri dia memang ada dua episode, kemudian dua film tersendiri. Jadi dia dibuatkan dua film. Ya, Dia ya. itu seorang gadis yang dulu pada zaman Belanda itu dia dihamili. Jadi dia Oh, peristiwa oh, nikah, lalu dia melahirkan. Nah, pada suatu saat dia itu melamun ketika memandikan anaknya. Dan akhirnya tidak tidak disadari anaknya tenggelam dan meninggal. Nah, dari situlah dimulai dari situ dia sangat frustasi karena kehilangan anaknya sehingga dia bunuh diri. Seperti itu. Dari oh. dua film itu. Lalu ada lagi namanya Ivana. Ivana itu salah satu tokoh juga. Dia itu korban Belanda. Ya, dia seorang warga negara Belanda yang dia menjadi korban Belanda. Dia juga menjadi tokoh yang mengganggu seorang Risa itu sendiri. Yaitu Risa itu memang anaknya sangat indigo. Ya, jadi dia bisa melihat hal yang tidak kasat mata. Kalau so far ya sejauh ini yang menurut saya yang paling berkenan ya yang pertama itu karena menceritakan awal dari kisah ya terutama ya tentu saja dia paling menarik. Oh, baik, baik, baik. Tapi kalau di antara yang tiga itu menurut saya yang satu dan yang ketiga ini yang Sunyaruri emang feel perasaan horornya itu memang sangat dapat sekali. Jadi seperti itu. Oh, ya, baik, baik. Kalau gini, mungkin kalau dari yang paling suka satu kan ya. Kalau rating mungkin dari momen-momen yang paling mengesankan gitu. Mungkin momen-momen yang menurut Mas paling mengagetkan. Wah, di sini kok dapat banget ini rasa horornya seperti itu. Kira-kira momen yang apa ya? Oke, oke. Untuk momennya yang Danau pertama mungkin ketika seorang Risa itu tahu ya. Jadi itu sebenarnya pada Danau pertama itu dia punya teman goib kalau nggak empat lima orang, kalau nggak empat itu tiga. Tapi yang bertemu dia itu dalam bentuk wajah seperti manusia biasa. Ya, jadi seperti Oh, itu, seperti manusia sehat saja, ya, seperti orang luar, seperti orang Eropa wajahnya, anak-anak kecil seperti itu. Tapi pada suatu saat dia itu seperti diajak oleh teman-temannya itu untuk ikut temannya. Jadi dia secara nggak sadar naik ke tingkat 2, terus mau lompat ke bawah. Jadi temannya mau ngajak dia ke alam mereka. Nah, ketika itu dia ditarik oleh orang tuanya, untung saja orang tuanya tahu, terus ditarik orang tuanya, pas mau lompat, terus disadarkan oleh Kiai. Nah, oleh Kiai tersebut, dia itu mengakunya itu teman-temannya itu teman yang baik-baik, dalam artian memiliki wajah yang parah, rupawan, sebagainya. Tapi pas disadarkan oleh Kiainya, dibukakan mata batin yang menutupinya, akhirnya dia tahu bentuk-bentuk teman-temannya itu yang tidak bisa kita ceritakan lah seperti apa, soalnya memang sangat horor sekali ya. Ini soalnya malam-malam ya kita. ya kita juga Jadi cari seperti aman. itu. Dan memang film Daru ini memang luar biasa sekali, Pak. Sebagai sutradaranya yakni Pak Awi Suryadi, dia memang mensutradari mulai dari Danur awal, Danur kedua, ketiga, dan setiap sequel-sequelnya dari seperti itu. Memang luar biasa sekali beliau cara menata jalannya cerita. Jadi beliau benar-benar menginterpretasikan novel Danur itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga setiap sequel yang ditampilkan itu selalu berhasil. Setiap sequel yang diproduksi itu, entah yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu selalu berhasil menarik minat penonton. Dan yang saya tahu dari minat penonton ini selalu mereka itu, wah keren ya Danur. Selalu mereka itu menunggu episode selanjutnya. Jadi makanya itu terus berkembang. Ya. Jadi seperti itu. Oh, baik, baik.
mungkin kita sudah bercerita tentang dari alur, sequel, sutradara, dan penokohan. Mungkin nih dari Mas Yos sendiri untuk penilaian Danur ini kira-kira dari rating 1 sampai 10, kira-kira di rating berapa nih? Dari angka 1 sampai 10. Untuk semua sequelnya saya suka, mungkin saya hanya suka yang 1, 2, 3 saja. Oh, Yang mulai kenapa? Eiken Sikos, Madah, dan Oh, Sunyaruri itu saya kasih 10 lah. Kok bagus 10. sekali. Wah, yang sempurna. Kalau Ya, kalau yang lain yang setelah itu yang apa namanya Asih. Nggak salah Asih itu kan ya. kalau Itu berapa Asih rating? yang pertama itu mungkin 7 ya. Yang kedua mungkin Oke. bisa 7,5 lah. Terus untuk Ivana saya kasih 8,5. Soalnya memang lumayan seru dan lumayan meningkatkan rasa takut. Mungkin Baik, kalau baik, keluar baik. dari topik untuk film yang lain mungkin yang ada di atasnya mungkin ada Pengabdi Setan itu. Oh, Yang pada bulan Oktober nanti dia tayang yang kedua yang oh. berjudul Komunion. Ngomong-ngomong nih, Marisat ini memang suka berarti ya, suka tentang film-film horor seperti ini. Mulai kapan nih kira-kira? Menurut saya orang yang baru dalam dunia perbioskopan atau perfilman. Oh, mulai dari Danur Dulu seperti ini atau sebelumnya? ya soalnya apa ya dulu itu tidak begitu kenal dengan dunia perbioskopan atau dunia film, jadi saya bodoh amat sekali. Malah atau mungkin dulu sukanya itu film-film yang action atau adventure seperti The Maze Runner itu ada empat tayangan atau 4 episode ya. Itu memang seru sekali, dia judulnya adventure. Jadi satu cerita seseorang yang suatu golongan, suatu kelompok yang ingin keluar dari suatu kurungan. Kurungannya itu sangat ketika mau keluar itu banyak sekali rintangan. Jadi ketika dulu saya masih suka adventure. Tapi untuk seri film yang lain saya belum suka. Lalu sejak SMA diajak teman lihat ini, lihat itu, kok seru ya. Ternyata film horor seru. Akhirnya pertama dan ini saya selalu tunggu keberlangsungan ceritanya. Oke, oke, baik. Untuk yang terakhir nih, kira-kira dalam kelanjutan film Danur, Marshat pengen Danur ini seperti apa selanjutnya kira-kira? Ekspektasi lebih atau mungkin oke cukup sampai sini aja gitu? Atau mungkin pengen ada kelanjutan yang lebih seru lagi seperti Danur 1, 2, 3? Oke. Mungkin kalau untuk Danur sepertinya sudah habis sequelnya. Tapi saya belum tahu ya. Soalnya saya tidak update mengenai sequel yang terbaru. Mungkin untuk Danurnya sudah sampai 3 itu. Tapi untuk Oke. sequel-sequel seperti tokoh yang di dalamnya seperti Ivana atau Asi, saya pikir masih ada karena banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Danur yang belum diceritakan. Itu memang Oke. Danur itu suatu cerita dari masyarakat Jawa Barat yang diambil dari cerita zaman dahulu. Yang pokok tokoh-tokohnya itu memang orang-orang pada zaman dahulu, orang-orang pada zaman Jepang, pada zaman Belanda yang mereka terkena penindasan atau mereka yang memang orang asli Belanda yang lalu meninggal dan akhirnya menggoda si Risa itu. Si Risa itu adalah Risa Saraswati sendiri yang merasakannya lalu dia menceritakannya dalam sebuah novel. Dan memang pengakuannya sendiri novel ini memang real, from real life. Jadi dari cerita nyata terus dinovelkan lalu difilmkan. Dan dia mengaku sendiri ketika selama menulis novel pun banyak sekali gangguan yang dirasakan. Ya, karena memang sampai sekarang dia masih indigo itu. Makanya itu. Mungkin seru ya jadi orang indigo. Mungkin. Ya mungkin. Ya, saya seru jadi diri saya sendiri aja. Ya mungkin itu kita sudah banyak sedikit masa tentang Danur mulai dari toko, alur dan lain-lain hingga penilaian dari masa sendiri. Mungkin cukup sekian ya dari kita. Mungkin itu aja yang perlu kita bahas. Untuk teman-teman bisa tungguin channel kita lagi selanjutnya. Mungkin kita masih mau ngobrolin Iya, film-film yang lain yang lebih kita bisa lanjut kalau rame ya. ya, bisa kupas lagi dan semoga nanti kita bisa rekaman secara offline ya, nggak Iya, seperti Zoom kita bisa cara ini. langsung. Ya, saya juga minta maaf penonton apabila ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf dan juga kepada Mas Isa, terima kasih sudah mau jadi narasumber kita pada malam hari ini. Baik kita dari eh,
Ruang Mistis. Ruang Mistis. Kami Ya, ucapkan terima terima kasih. kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu episode kami berikutnya ya teman-teman. Ya, terima kasih Mas Rizal. Oke. Ya.